Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irzan Safriza pada mata pelajaran Dasar Perancangan Teknik Mesin atau DPTM kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas proses pengolahan bahan non-logam. Proses pengolahan bahan non-logam ini merupakan KD dari 3.3 dan 4.3, yaitu memahami proses pengolahan bahan non-logam dan mengidentifikasi proses pengolahan bahan non-logam. Masuk pada materinya, yang pertama yaitu bahan non-logam. Bahan bukan logam digunakan dalam bidang teknik karena memiliki sifat yang dibutuhkan dari suatu bagian konstruksi yang tidak dimiliki oleh bahan lain. Material non-logam dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu keramik, plastik, dan komposit. Pada keramik, komposisinya terbentuk dari hasil senyawa antara satu atau lebih unsur logam, termasuk Si dan Ge, dengan satu atau lebih unsur non-logam. Digunakan abrasif, patung, batu tahan api, kaca, dan lain-lainnya. Contohnya yaitu silikon oksida, aluminium oksida, kalsium oksida, magnesium oksida, kalsium oksida, dan neksium oksida. Yang kedua yaitu plastik. Komposisinya yaitu rantai molekul yang sangat panjang dan banyak molekuler yang saling mengikat. Digunakan pada peralatan rumah tangga, interior mobil, kabiner radio dan televisi, sampai konstruksi mesin. Contohnya itu polistilen, polipropilen, polivikolida, dan lainnya. Yang ketiga itu komposit. Komposisinya itu hasil kombinasi dua material atau lebih yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Digunakan itu konstruksi pesawat terbang. Contohnya itu kayu yang terdiri dari serat lusa yang berada dalam matris lignin. Yang kedua itu pengolahan bahan non-logam. Pada pengolahan keramik ada beberapa tahap proses yang harus digunakan untuk membuat suatu material keramik. Sebagai berikut. Pertama itu pengolahan bahan logam, pengolahan bahan. Kedua itu pengolahan pembentukan. Ketiga itu pengeringan. Yang keempat itu pembakaran. Yang kelima itu pembakaran biskuit. Yang keenam itu pengalasian. Untuk pengolahan bahan, di dalam pengolahan bahan ini ada beberapa proses tertentu yang harus dilakukan, antara lain yaitu pengurangan ukuran butir. Yang kedua selanjutnya itu penyaringan, pencampuran, pengadukan atau mixing, dan pengurangan kadar air. Sedangkan untuk pembentukannya itu ada 3 teknik utama dalam pembentukan benda keramik, yaitu sebagai berikut. Pembentukan tangan langsung, pembentukan dengan teknik putar. Yang terakhir itu pembentukan dengan teknik cetak atau casting. Yang ketiga itu pengeringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan air plastik yang terikat pada badan keramik. Ketika badan keramik plastik dikeringkan, akan terjadi 3 proses penting, yaitu sebagai berikut. Air pada lapisan antara partikel lempung berdifusi ke permukaan, menguap sampai akhirnya partikel-partikel saling bersentuhan dengan dan mengusapkan berhenti. Yang kedua itu air dapat pori hilang tanpa terjadinya susut. Yang ketiga itu air yang terserap pada permukaan partikel hilang. Selanjutnya itu pembakaran. Pada pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik, di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. Pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku dengan suhu tinggi. Ada beberapa parameter yang harus dipenuhi hasil pembakaran. Yang pertama itu suhu siftering atau matang. Yang kedua itu atmosfer tungkunya. Yang ketiga itu mineral yang terlibat. Selanjutnya itu pembakaran biskuit.
Pembakaran biskuit merupakan tahap yang sangat penting karena melalui pembakaran ini suatu benda dapat disebut sebagai keramik. Biskuit merupakan suatu istilah untuk menyebut benda keramik yang telah dibakar pada kisaran suhu 700 Celcius 700 sampai 1000 Celcius. Yang terakhir itu penglasiran. Pada penglasiran ini merupakan tahap yang dilakukan sebelum dilakukan pembakaran klase. Fungsi klase pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan supaya lebih kedap air dan menambahkan efek-efek tertentu sesuai keinginannya. Selanjutnya pada materi kedua yaitu pengolahan plastik. Plastik merupakan bahan yang sangat penting dalam dunia pemesinan dan industri modern. Plastik merupakan bahan sintetis berasal dari minyak bumi, gas alam, dan induk dari bahan asal batu bara, batu kapur, udara, dan juga hewan dan tumbuhan. Proses pembentukan plastik dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti bawah ini. Yang pertama itu proses injeksi molding, merupakan proses produksi yang cenderung digunakan dalam menghasilkan atau memproses komponen-komponen yang kecil dan berbentuk rumit, di mana biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan metode-metode lain yang biasa digunakan. Yang kedua yaitu proses ekstrusi, merupakan proses untuk membuat benda dengan penampang tetap. Keuntungan dari proses ekstrusi ini yaitu bisa membuat benda dengan penampang yang rumit. Yang kedua itu bisa memproses bahan yang rapuh karena pada proses ekstrusi hanya bekerja pada tegangan yang tekan, sedangkan tegangan tarik tidak ada sama sekali. Yang ketiga itu proses thermofouling, adalah proses pembentukan lembaran plastik termoset dengan cara dilakukan pemanasan terlebih dahulu terhadap lembaran plastik termoset yang kemudian dilakukan pembentukan lembaran plastik termoset dengan cara vakum atau penghiasan atau pressure atau penekanan ke rongga mold. Yang keempat itu proses blow molding, adalah proses manufaktur plastik untuk membuat produk-produk berongga seperti botol, di mana plastik yang dihasilkan dari proses ekstrusi dikembangkan dalam cetakan oleh tekanan gas. Berikutnya yaitu pada materi yang ketiga yaitu mengenai pengolahan komposit. Secara garis besar, pembuatan material komposit terdiri dari dua cara. Yang pertama itu proses cetakan terbuka, terdiri dari 4, itu contact molding atau hand light up. Hand light up adalah metode yang paling sederhana dan merupakan proses dengan metode terbuka dari proses fabrikasi komposit. Aplikasi pembuatan produk komposit ini menggunakan hand light up biasanya digunakan pada material atau komponen yang sangat besar seperti pembuatan kapal, bodi kendaraan, bilah turbin angin, dan bak mandi dan perahu. Selanjutnya, kedua itu vacuum bag. Vacuum bag merupakan penyempurnaan dari hand light up. Penggunaan dari proses vakum ini adalah untuk menghilangkan udara terperangkap dan kelebihan racing. Aplikasi dari metode vacuum bag ini adalah pembuatan kapal pesiar, metode komponen mobil balap, dan perahu. Yang ketiga itu pressure bag. Pressure bag memiliki kesamaan dengan metode vacuum bag, namun cara ini tidak memakai pompa vakum, tetapi menggunakan udara atau uap bertekanan yang dimasukkan melalui suatu wadah elastис. Wadah elastис ini yang akan membentuk pada komposit yang akan dilakukan proses. Biasanya tekanan yang diberikan pada proses ini adalah sebesar
30 sampai 50 PSI. Aplikasi dari metode vacuum bag ini adalah pembuatan tangki, wadah, turbin angin, dan vessel. Yang keempat itu proses spiral up dilakukan dengan cara penyemprotan serat yang telah melewati tempat pemotongan. Sementara resin yang telah dicampur dengan katalis juga disemprotkan secara bersama. Wadah tempat pencetakan spray up telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, proses selanjutnya adalah dengan membiarkan pengeras pada kondisi atmosfer standar. Spray up sedang digunakan untuk bergabung dengan struktur backup untuk lembaran benda komposit pada alat komposit. Spray up ini juga digunakan terbatas untuk mendapatkan filter kelas splash dari alat transfer. Aplikasi penggunaan dari proses ini adalah panel-panel, bodi karawat, bak mandi, dan sampan. Yang kedua itu proses pencetakan tertutup atau closed mold process. Terdiri dari dua, yaitu proses cetakan tekan. Proses cetakan tekan ini menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Filter yang telah dicampur dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan, kemudian dilakukan penekanan dan pemanasan. Resin termoset khas yang digunakan dalam proses cetak tekan ini adalah polyester, ester, epoxy dan fenolat. Yang kedua itu injeksi molding. Pada metode injeksi molding ini juga dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau pelapisan tekanan tinggi. Filter dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas. Kondisi temperatur dijaga supaya tetap dapat mencairkan resin. Resin cair beserta fiber akan mengalir ke bagian bawah. Kemudian injeksi dilakukan oleh molder ke arah nozzle menuju cetakan. Pada proses ini, resin polimer reaktif yang digunakan seperti polyion, isonianat, polineuratan, dan poliamida menyediakan siklus pencetakan cepat cocok untuk aplikasi otomotif dan furnitur. Aplikasi secara umum meliputi bumper otomotif, komponen folder, dan panel alat rumah tangga dan komponen mabel. Sekian dari materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.